Sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, pemerintah memutuskan untuk melakukan pemensiunan dini terhadap PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Pemensiunan dini ini dilakukan secara bertahap agar tidak mengalami lonjakan kenaikan harga maupun kekurangan pasokan listrik. Berkaitan dengan isu pemensiunan dini ini, jumlah PLTU di Indonesia ternyata terdapat sekitar 253 unit, setidaknya hingga 2022 lalu. Padahal tentu saja, tidak sedikit pekerja yang menggantungkan kehidupan sehari-hari mereka pada pekerjaan di PLTU tersebut. Dampaknya pun juga akan terasa dari sisi sosial, mulai dari dampak PHK pada para pekerja hingga peningkatan jumlah pengangguran, serta tentu saja akan berpengaruh pada persoalan perekonomian daerah. Tidak hanya itu, pemensiunan dini PLTU ini juga rawan pelanggaran hak-hak pekerja. Perpres nomor 112 tahun 2022 hanya mengatur perjanjian PLN dengan pihak kedua, bukan dengan para pekerja kontrak. Karenanya, belum ada kebijakan yang mengatur soal kepastian nasib para pekerja yang rentan ini. Dalam regulasi UU nomor 11 tahun 2020 pada pasal 156, telah disebutkan pemberian pesangon bagi pekerja yang terdampak perampingan perusahaan karena kebijakan pemerintah. Namun lebih baik jika terdapat payung hukum yang lebih spesifik untuk menjawab perkara ini. Sangat menarik bagi saya, terutama yang latar belakangnya mahasiswa teknik. Karena di sana nantinya bakalan banyak perkembangan teknologi yang akan diterapkan di pembangkit listrik. Apalagi saya di teknik fisika itu mempelajari mengenai pembangkit listrik yang tenaga energi baru terbarukan. Jadi itu merupakan angin segar misalnya bagi para engineer, khususnya bagi kami insinyur teknik fisika. Karena dari PLTU sekarang sendiri itu sangat menghasilkan emisi yang banyak ya. Emisi di Indonesia itu didominasi oleh emisi yang dihasilkan PLTU. Yang diuntungkan itu pastinya pemangku kepentingan stakeholder seperti pemerintah ataupun penyedia teknologi itu pasti diuntungkan karena terjadi jual beli antara pemerintah dan penyedia teknologi. Tapi yang dirugikan itu pastinya masyarakat menengah bawah, terkhusus masyarakat yang ada di sekitar PLTU. Karena banyak dampak yang ditimbulkan dari pemensiunan itu. Selain itu, masyarakat lokal yang bekerja di PLTU itu tidak bisa berpindah pekerjaan ke perusahaan lain, karena ya pekerjaan itu spesifik hanya di PLTU itu saja. Jadi akan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahayaan dari PLTU. Solusi yang bisa diterapkan itu memang dari perencanaan yang diterapkan di pemensiunan dini PLT itu tidak boleh serampangan. Pemerintah harus siap dengan modalnya, dengan rencananya, bagaimana penanggulangan masyarakatnya, penanggulangan tenaga kerja yang ada di PLTU, teknologi yang diterapkan itu sudah siap atau belum. Istilahnya perencanaan pemensiunan dini PLT ini harus sematang mungkin, tidak boleh serampangan. Berdasarkan video tadi, kami sependapat dengan Nova. Pada akhirnya, pemensiunan dini PLTU yang dilakukan oleh pemerintah itu harus dilakukan secara lebih hati-hati, transparan, dan juga sistematis. Kemudian, pemerintah juga harus memperhatikan para pekerja yang rentan akibat dari adanya pemensiunan dini PLTU ini. Apalagi pemerintah juga memiliki tujuan untuk menciptakan Indonesia menuju ke energi yang lebih terbarukan. Oleh karena itu, tim kami telah merumuskan beberapa saran bagi para pemangku kebijakan agar pemensiunan dini PLTU ini bisa lebih ramah bagi banyak pihak. Yang pertama, pembuatan peta jalan pemensiunan dini itu turut serta melibatkan aspek-aspek lokal seperti warga lokal yang juga nantinya pemensiunan dini ini supaya lebih transparan dan juga inklusif.
Kemudian kedua, penting bagi pemerintah untuk merumuskan aturan baru sebagai payung hukum untuk melindungi para pekerja yang rentan dalam pensiunan dini PLTU ini. Kemudian yang terakhir, pengadaan pelatihan dan reskilling itu juga perlu untuk diberikan bagi para pekerja yang terdampak ini supaya mereka mudah untuk memasuki ranah pekerjaan yang baru. Sekian video pemaparan informasi dari kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih.